أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah dan cerah ini, insyaallah taala kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini kita gunakan untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini semua merupakan nikmat yang agung, yang sangat besar, yang sepantasnya kita selalu mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pembahasan lalu ma'asyiral muslimin, kita telah masuk pada bab yang kedua di dalam Kitabul Jami' ini, yaitu Babul Birri Wassilah, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan juga menyambung hubungan silaturahim. Dan telah kita sebutkan dan kita bahas pada hadis yang pertama dan kedua dalam bab ini. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang ketiga dan yang berikutnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini menyatakan, wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian uquqal ummahati, durhaka kepada ibu, durhaka kepada para ibu. Nah, nanti akan dijelaskan setelahnya, yaitu durhaka kepada ibu secara khusus disebutkan ibu, tidak disebutkan bapak. Bukan berarti kita boleh durhaka sama bapak, tidak demikian, tetapi disebutkan secara khusus durhaka kepada ibu dikarenakan ada satu hal yang penting nanti insyaallah akan kita bahas. Yang kedua, wa wa'dal banati, dan juga Allah mengharamkan mengubur anak perempuan hidup-hidup atau dalam kondisi masih hidup. Naam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa lalu dikarenakan rasa malu jika dikabari tentang istrinya melahirkan anak perempuan. Ada perasaan malu
perasaan tidak suka dengan kelahiran anak perempuan sehingga mereka menguburkannya dalam keadaan hidup-hidup. Ini pun juga perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man'an wa hatin, disebutkan oleh beliau adalah yakni man'an, maksudnya adalah tidak mau menginfakkan harta bendanya padahal diwajibkan oleh syariat ini kepadanya, tapi dia menahan diri, tidak mau mengeluarkan hartanya, wahatin, dan juga dia berusaha untuk meminta sesuatu yang bukan haknya. Di satu sisi dia menahan hartanya, tidak mau diinfakkan, tetapi ketika ada pembagian harta infak, maka dia berusaha menjadi orang yang butuh kepadanya dan ingin untuk mengambil atau menerimanya. Itu semua adalah perkara yang diharamkan. Dan yang keempat, wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Ta'ala membenci untuk kalian qila wa qala, dikatakan begini dan mengatakan begini, atau istilahnya adalah qila wa qala, yaitu katanya dan katanya, menukil pembicaraan orang tetapi tanpa tasabut, yakni tidak mengecek kebenarannya, asal ada berita, asal ada pembicaraan yang tersebar, maka dia pun ikut-ikutan menyebarkan katanya dan katanya seperti itu. Kemudian yang kelima, wa kasratas su'al, banyak bertanya, atau disebutkan dalam riwayat yang lain banyak bertanya atau banyak meminta-minta. Dan yang keenam, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta benda. Baik, hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya di dalam hadis yang mulia ini berisi tentang diharamkan oleh Allah Ta'ala beberapa perkara, yang tentunya ini merupakan perkara yang dilarang di dalam agama ini, dan semuanya yang disebutkan ini termasuk perbuatan dosa-dosa besar, sehingga sudah sepantasnya kita semua menjauhi perkara tersebut, karena dengan kita menjauhi dosa-dosa besar, ma'asyiral muslimin, maka insyaallah akan menyebabkan kita selalu mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, dan juga dengan sebab kita menjauhi dosa-dosa besar, maka insyaallah kita pun akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-31, Allah berfirman, in tajtanibu ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Ta'ala, jika kalian menjauhi dosa-dosa yang kalian dilarang darinya, yaitu dosa-dosa besar, niscaya kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian tersebut, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya. Ma'asyiral muslimin, ini dalil yang menunjukkan kalau kita selalu berusaha menjauhi dosa-dosa besar yang kita dilarang dari melakukannya, maka insyaallah Allah akan berikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa kita, dan Allah janjikan untuk kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, termasuk dari dosa-dosa besar, maka semua hal yang kita dilarang oleh Allah untuk melakukannya, di mana orang yang melakukannya akan mendapatkan balasan di akhirat dengan siksaan yang pedih, dan di dunia mereka mendapatkan ancaman hukuman-hukuman seperti hukuman rajam misalnya, hukuman potong tangan misalnya, hukuman qisas yaitu dibunuh apabila dia membunuh, dan seterusnya. Maka ini semua termasuk dosa-dosa besar. Dan dalam perkara ini pula yang termasuk dosa besar adalah jika seseorang meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syariat ini, seperti misalnya meninggalkan salat fardu yang 5 waktu, demikian pula meninggalkan salat Jumat, tidak mau berpuasa Ramadan, dan seterusnya, maka ini semua juga termasuk dosa-dosa besar selain perkara yang dilarang tadi.
Taib, seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara yang termasuk dosa besar yang kita dilarang dari mengerjakannya, yaitu 6 perkara. Apa itu? Yang pertama disebutkan adalah uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Durhaka kepada ibu. Maksudnya dijelaskan para ulama, durhaka di sini yakni adamul qiyami bibirrihinna au bimasalihinna. Artinya adalah orang yang durhaka kepada ibu, yakni tidak mau berbuat baik kepada ibunya tersebut dan tidak mau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kebaikan dari ibunya tersebut. Apakah dia tidak mau menafkahinya, tidak mau tahu dengan segala kebutuhannya atau tidak memenuhi kebutuhannya, atau tidak mengobatinya tatkala sakit dan sebagainya. Dengan kata lain, tidak mau betul-betul untuk memenuhi segala hal yang menjadi kebutuhan dari ibu tersebut. Nah, disebutkan secara khusus di sini. Kenapa durhaka kepada ibu disebutkan secara khusus? Apakah berarti durhaka kepada bapak itu boleh? Tetap tidak boleh. Karena secara umum di dalam syariat agama ini durhaka kepada kedua orang tua termasuk perkara yang dilarang dan diharamkan dalam syariat agama kita. Hanya saja disebutkan di sini secara khusus ibu dikarenakan biasanya atau umumnya seorang wanita itu adalah lemah. Lebih-lebih lagi ketika dalam sudah usia tua, tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, Nah, seperti itu. Sehingga perhatian kita terhadap kebutuhan seorang ibu yang sudah tua itu tentu menjadi perhatian yang harus kita betul-betul arahkan kepadanya untuk kita penuhi segala hal yang menjadi kebutuhannya. Beda dengan bapak, terkadang sampai tua pun mereka juga masih bisa mencari nafkah atau bisa memenuhi kebutuhan meskipun sudah tua pun. Nah, sehingga terhadap ibu tentu kita harus lebih perhatian. Sekali lagi disebutkan ibu di sini bukan maknanya kita boleh durhaka sama bapak, tidak, tetapi tetap tidak boleh, mengingat keumuman dari firman Allah Ta'ala yang menyuruh kita untuk berbakti kepada dua orang tua, dan yang namanya orang tua tentunya adalah bapak dan juga ibu kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra atau surat Bani Israel pada ayat yang ke-23, wa qada rabbuka illa illa ta'budu dikatakan, na'am, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. 6. Berbakti kepada mereka. Di sini secara umum menunjukkan bahwa berbakti kepada bapak demikian pula ibu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang diperintahkan Allah Ta'ala atas kita semuanya, begitu. Tapi secara khusus terhadap ibu yang sudah tua, maka tentunya jika kita naudzubillah durhaka kepada mereka, maka tentu ini merupakan dosa yang sangat besar, lebih-lebih ketika orang tua itu sudah sangat-sangat tua. Nah, kemudian yang kedua disebutkan di sini wa'dul banat, yakni maknanya adalah dafnuhunna wa hunna ahya'un. Artinya yakni mengubur mereka atau anak-anak perempuan tersebut dalam keadaan mereka masih hidup, atau dengan kata lain mengubur hidup-hidup mereka, masih hidup tapi dikubur. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah makna wa'dul banat, dan ini adalah merupakan tradisi atau perbuatan yang menjadi ciri orang-orang jahiliyah di masa lalu dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, atau orang-orang Arab jahiliyah. Mereka melakukan hal itu dikarenakan rasa malu apabila mereka memiliki anak perempuan. Maka untuk
bisa menghilangkan rasa malu tersebut, maka mereka pun terkadang mengubur anak perempuannya tersebut dalam kondisi masih hidup. Sebagaimana hal itu dijelaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat An-Nahl pada ayat 58 dan 59. Allah Ta'ala menyatakan, ya, idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, apabila diberikan kabar kepada salah seorang dari mereka tentang kelahiran anak perempuan, tiba-tiba wajahnya pun menghitam karena marah, yakni betul-betul marah, jengkel, mangkel, ya, dikarenakan apa? Tidak suka dengan berita akan lahirnya anak perempuan dari istrinya. Itu keadaan orang-orang dahulu. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Maka dia pun menyembunyikan diri dari orang-orang dikarenakan jeleknya berita yang diterimanya tersebut. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Apakah dia akan tetap menanggung malu dengan merawat anak perempuan, ya, ataupun justru dia akan menguburnya ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya apa yang mereka tetapkan tersebut. Nah, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang jahiliyah di masa lalu tatkala mendengar bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan, maka mereka menunjukkan ketidaksukaan. Mereka ingin membunuhnya atau ingin merawatnya. Kalau merawatnya berarti dia harus menanggung malu dikarenakan kelahiran anak perempuan tersebut. Karena orang-orang di masa lalu, ma'asyiral muslimin, mereka itu adalah orang-orang yang memandang bahwa wanita itu tidak punya masa depan, wanita itu merepotkan, tidak bisa berusaha dan seterusnya, bahkan menjadi suatu kehinaan bagi orang tuanya. Itu dalam pandangan mereka, ya, padahal tidak demikian. Barakallahu fikum. Karena itu ma'asyiral muslimin, membunuh terhadap anak-anak perempuan ini, ma'asyiral muslimin, ini termasuk perbuatan dosa besar, dikarenakan membunuh mereka sama saja dengan memutus keturunan, ya. Di samping itu juga menyebabkan kalau membunuh orang lain saja tidak boleh, apalagi membunuh anaknya sendiri atau keturunannya sendiri, yang dengan sebab itu tentu akan memutus keturunan. Iya, dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak sekali yang menjelaskan kepada kita tentang larangan membunuh, ya, baik membunuh terhadap orang lain apalagi terhadap diri sendiri. Seperti misalnya dalam firman Allah Ta'ala pada surat Al-Isra pada ayat 32 misalnya, Allah menyatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Artinya apa? Secara umum bahwa membunuh yang namanya manusia, lebih-lebih seorang muslim, adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali 3 perkara yang membolehkan kita tumpahkan darahnya, seperti apabila mereka murtad, kemudian juga apabila mereka melakukan pembunuhan kepada orang lain harus dikisos, demikian pula tatkala yakni mereka melakukan yakni kemungkaran yang lain yang dibolehkan secara agama. Nah, tetapi selain itu tetap hukum asalnya tidak boleh. Maka membunuh jiwa adalah termasuk yang diharamkan Allah Ta'ala. Demikian pula di dalam ayat lain misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita membunuh, seperti dalam surat An-Nisa pada ayat 93. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam ya khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addahu 'adzaban 'azima. Kata Allah Ta'ala, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatinya, dan Allah menyediakan untuknya azab yang sangat besar. Nah, ini semua ma'asyiral muslimin menunjukkan membunuh jiwa
lebih-lebih seorang mukmin atau muslim adalah perkara yang merupakan dosa yang sangat besar. Apalagi kita membunuh terhadap naudzubillah anak kandung sendiri, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Maka tentunya ma'asyiral muslimin, ini semua adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Baik, kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang diharamkan adalah wa man'an wahatin, yaitu apa maknanya? Man'an wahatin itu disebutkan para ulama adalah la yukhriju syai'an min malihi, yakni seseorang yang tidak mau mengeluarkan sedikit pun dari harta yang dimilikinya, ya. Dengan kata lain, tidak mau berinfak, tidak mau sedekah, diperintah untuk zakat, diperintah untuk sedekah, mereka enggan, tidak mau mengeluarkan hartanya, pelit, medit dan seterusnya. Wahad, dan demikian pula had, yakni as-su'alu ma la yastahiqu au ma la yajuzu lahu su'al, yakni dia justru meminta sesuatu yang bukan merupakan haknya atau sesuatu yang dia dilarang dari memintanya, ya. Nah, orang ini dia kalau disuruh mengeluarkan harta dengan infak, sedekah, zakat dan sejenisnya, mereka enggan. Tapi di satu sisi, tatkala ya ada pembagian zakat misalnya, pembagian sedekah, dia justru malah pengen untuk mendapatkannya, padahal dia bukan termasuk orang yang berhak menerimanya. Itulah perkara yang ketiga, man'an wahad, yakni orang yang dia enggan mengeluarkan harta, tapi dia juga ingin mendapatkan tetapi yang bukan haknya. Nah, seperti contohnya adalah orang yang apabila disuruh berzakat, berinfak, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, dia enggak mau mengeluarkan. Ya, tetapi ketika ada pembagian zakat ataupun sedekah ataupun infak, maka justru dia meminta atau ingin mendapatkannya, padahal dia tidak berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, itulah yang maksud dari man'an wahad. Kemudian yang keempat, wa kariha lakum qila wa qala. Allah membenci untuk kalian, yaitu qila wa qala. Qila artinya dikatakan, wa qala dia mengatakan. Maksudnya apa? Yakni kata ulama, naqalal kalam biduni tasabbut, yakni orang yang menukil pembicaraan orang lain, orang yang mengambil perkataan-perkataan orang lain atau berita-berita dari orang lain, tapi enggak pakai tasabut, tidak mau ya tasabut, yakni mengecek kebenarannya, mengoreksi apakah berita itu benar atau tidak. Wis pokoknya katanya orang begini, katanya orang begitu, dia ambil begitu saja. Ini adalah termasuk perkara yang juga tidak boleh atau dilarang ma'asyiral muslimin, ya. Karena kita terhadap berita-berita apa saja, ya, lebih-lebih berita, apalagi di zaman sekarang banyak sekali berita, ya, lewat berbagai media, lewat medsos yang ada, maka banyak orang menyebarkan berita, ya. Nah, apakah itu berita politik, berita sosial, berita agama dan sebagainya, ya. Maka untuk menerima berita itu enggak asal diterima atau enggak asal diemplok miring begitu saja, ditelan mentah-mentah begitu saja, tapi kita harus tasabut atau mengoreksi atau mengecek atau cross check dan sebagainya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kita dalam ayat-ayat Quran tentang masalah ini, ya. Naam, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat khususnya pada ayat yang ke-6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ya. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, ya, fatabayyanu, maka hendaknya kalian tabayyun, kalian tasabut, yakni cari kejelasannya, cross check kebenarannya, jangan asal diterima mentah-mentah, ya, seperti itu. Sehingga kalau seringnya kita lihat di WhatsApp ataupun di mana saja, ya, seringkali ada suatu tulisan, baik itu terkait dengan masalah agama atau politik atau sosial atau apa saja, mesti ada anjuran, tolong sebarkan, ya, hati-hati, ya, tidak boleh kemudian kita gampang-gampang lebih-lebih dari sumber yang tidak
jelas, ya. Maka kalau terjadi beritanya terpercaya, orang yang menyampaikannya pun terpercaya, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak jelas, apalagi ya banyak sekarang beredar tulisan-tulisan terkait agama yang menukil hadis-hadis padahal hadis-hadis palsu atau enggak jelas dan sebagainya, awas. Kita juga termasuk menyebar kedustaan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, na'am, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap telah berdusta apabila dia mendengar setiap kali, apabila dia mengatakan segala sesuatu yang dia dengar. Apa saja yang dia dengar disampaikan, apa saja yang dia dengar diberitakan. Hati-hati, ini termasuk salah satu kedustaan, ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, jangan bermudah-mudah. Qila wa qala, katanya dan katanya, begitu. Wallahu alam bissawab. Naam. Kemudian wa kasratus su'al. Kasratus su'al artinya bisa bermakna dua, yakni banyak bertanya atau banyak meminta-minta. Iya, disebutkan para ulama demikian. Kasratus su'al, banyak bertanya atau banyak meminta-minta. Karena makna as-su'al itu bisa bermakna bertanya atau pertanyaan atau permintaan ataupun iya minta-minta dan seterusnya, ya. Adapun makna yang pertama misalnya adalah banyak meminta-minta. Banyak meminta-minta, jelas ini adalah termasuk perkara yang diharamkan, ya. Lebih-lebih bagi orang yang tidak layak untuk minta-minta alias ngemis, ya. Nah, dan ini termasuk perbuatan yang haram. Dalam rangka apalagi dia lakukan hal itu untuk memperkaya diri, menambah kekayaan diri, padahal dia bukan termasuk orang yang membutuhkan hal itu, ya. Sebagaimana dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, beliau mengancam orang yang banyak meminta-minta padahal dia tidak butuh untuk itu. Sebagaimana contohnya dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamr. Siapa yang meminta tanpa kebutuhan yang mendesak, ya, bukan karena kemiskinan yang sangat, ya, dia minta-minta tapi bukan karena kemiskinan yang sangat yang menimpanya, ya, maka seolah-olah dia memakan bara api neraka, ya. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya dengan sanad-sanad yang hasan atau yang sahih. Nah, seperti itu. Siapa yang meminta-minta bukan lantaran kemiskinan, bukan lantaran kebutuhannya yang mendesak, maka seolah-olah dia memakan bara api neraka. Dalam riwayat yang lain, man sa'alan nasa yusriya maluh ka'anna apakana khumusan fi wajhihi waradfan ya'kuluhu min jahannam. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain adalah dalam rangka untuk menumpuk-numpuk harta, memperkaya diri, ya, maka hal itu akan menjadi cakaran baginya di wajahnya nanti. Hartanya akan menjadi suatu perkara yang akan mencakar-cakar wajahnya di hari kiamat nanti, dan hal itu juga merupakan batu panas yang mereka makan dari neraka jahanam. Faman syaa falyuqil, faman syaa falyuqsir. Siapa yang ingin silakan dia mempersedikitnya atau memperbanyaknya. Artinya ini merupakan celaan bagi mereka yang suka minta-minta bukan karena kebutuhannya. Demikian pula dalam lafaz yang lain, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga mengatakan, man sa'alan nasa fi ghairi musibati hajatihi faka'annama yaltaqimur radfah. Siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa musibah yang dideritanya, bukan karena musibah yang dialaminya, maka seolah-olah dia memakan bara api dari neraka dan seterusnya, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan pula, ma'asyiral muslimin, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi
muz'atu lahmin. Rasulullah mengatakan, seseorang akan terus-menerus meminta-minta kepada orang lain sampai-sampai dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya enggak punya daging, ya, alias wajahnya berupa tengkorak yang tidak memiliki daging sama sekali. Naudzubillah, ya. Ini menunjukkan, hadisnya riwayat Imam Muslim, menunjukkan kepada kita betapa buruknya, betapa jeleknya orang yang banyak minta-minta, ngemis-ngemis, ya, untuk kebutuhan dirinya, tetapi bukan karena keadaan yang mendesak. Karena itulah para ulama mengatakan, ya, termasuk Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah punya kitab bagus yang judulnya Dhammul Mas'alah, ya, tercelanya perbuatan meminta-minta atau ngemis-ngemis, ya, minta-minta bukan karena kebutuhan. Termasuk yang dicela adalah kalau seseorang sering minta-minta atas nama dakwah, minta-minta atas nama, ya, misalnya kegiatan agama, ya, padahal tidak terlalu membutuhkan untuk harus minta-minta seperti itu, ya. Sampai naudzubillah kita sering melihat di jalan-jalan, ya, orang pun mengenceleng istilahnya, minta-minta di jalan raya terhadap orang yang lewat, kendaraan-kendaraan yang lewat di pinggir jalan. Kemudian dia membawa alat untuk, entah itu berupa kotak infak atau apalah begitu. Termasuk juga di bis-bis, di kereta-kereta, atau di tempat-tempat umum ada orang yang datang minta-minta, bahkan terkadang membacakan Al-Quran, ya, atau membacakan sholawat dan seterusnya. Tujuannya tidak lain adalah minta-minta. Ini pun juga sebenarnya tercela dan harus dijauhi, dan itu termasuk mencoreng dakwah, ya, tidak selayaknya berdakwah atau membangun masjid atau apa tapi dicari dengan cara naudzubillah, ya, minta-minta seperti itu. Nah, kemudian makna yang kedua, as-su'al bisa bermakna banyak, yaitu kasratus soal, yaitu banyak bertanya. Makna yang kedua di sini, larangan banyak bertanya, terutama dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, atau bertanya tentang perkara-perkara yang tidak pernah terjadi, atau sesuatu yang apabila ditanyakan terus-menerus akan mempersulit diri, menyebabkan, ya, dia berusaha menghindar dari kewajiban syariat atau menghindar dari tanggung jawab dan seterusnya. Maka bertanya-tanya dalam perkara ini, ya, banyak bertanya sampai akhirnya dia bisa menjadi memberatkan dirinya sendiri, itu adalah tercela dan termasuk dilarang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, da'uni ma taraktukum, tinggalkanlah aku, biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan. Dalam arti, ya, kalau apa yang aku tidak jelaskan, jangan kamu tanya-tanya, ya, apa saja yang aku tidak pernah terangkan hukumnya, ya jangan tanya-tanya begitu. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya, sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kalian, ya, binasanya umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan musyrikin, mereka binasa, apa sebabnya? Yaitu binasa agamanya, dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perbuatan mereka menyelisihi terhadap para nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakan semampu kalian. Maka hadis ini, ma'asyiral muslimin, ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebabnya mengapa Nabi mengatakan yang demikian, dilarang banyak bertanya. Iya, disebutkan dalam riwayat yang panjang juga dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, dikisahkan bahwasanya suatu saat beliau berkhutbah Jumat, ya, di hadapan para sahabat-sahabatnya, dan beliau mengatakan bahwasanya Allah telah mewajibkan atas kalian, hei kaum muslimin, kewajiban untuk apa? Berhaji, ya. Dan kita semua maklum yang namanya haji itu adalah kewajiban paling tidak sekali seumur hidup bagi seseorang. Ini yang wajib, ya. Adapun sisanya kalau dia mampu berkali-kali, itu sunnah, bukan wajib.
Yang wajib paling tidak sekali seumur hidup. Tetapi di situ ketika Nabi menjelaskan perintah untuk kewajiban haji, tiba-tiba ada yang bertanya, ya, yang dia mengatakan, wahai Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kewajiban itu wahai Rasulullah? Dia bertanya seperti itu, apakah haji itu kewajiban setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun diam. Ditanya lagi yang kedua, Rasulullah tetap diam. Ditanya lagi yang ketiga, baru kemudian Rasulullah berbicara sambil menahan marahnya beliau, ya, sampai mengatakan, seandainya saat itu aku jawab iya, tentu akan memberatkan kalian, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang sanggup melakukan hal itu. Iya, wong haji seumur hidup sekali saja kita belum tentu mampu, apalagi ini kalau diwajibkan setahun sekali pada setiap muslim, tentu akan berat, dan tidak ada di antara kita yang mampu mengerjakan kewajiban tersebut. Karena itulah beliau mengatakan, da'uni atau da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku, tinggalkanlah aku, diamkanlah aku terhadap apa yang aku tidak terangkan kepada kalian, ya, apa yang tidak dijelaskan mengenai kewajibannya ataupun hukumnya, ya, maka biarkan saja sampai beliau menjelaskannya. Tapi karena banyak tanya, akhirnya kalau itu semua diwajibkan, tentu akan memberatkan. Inilah hal yang dilarang kita dari berbanyak bertanya-tanya, sehingga ini yang dilarang. Tetapi ma'asyiral muslimin, perlu juga diketahui, kalau kita bertanya tapi dalam perkara agama yang memang kita butuh untuk bertanya, membutuhkan penjelasan, terutama dalam hubungan dengan masalah-masalah fikih, masalah-masalah, ya, agama yang sangat kita butuhkan, lalu kita bertanya kepada ustadz, dai, ulama, kiai dan sebagainya untuk mendapatkan penjelasan, maka ini pertanyaan yang sangat dianjurkan, ya, dan ini termasuk, ya, apa yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ahlul ilm, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Artinya di sini boleh bagi kita bertanya tentang perkara agama, ya, kepada seorang yang ahli dalam bidang agama untuk mendapatkan penjelasan beserta dalil-dalilnya. Ini satu perkara yang mulia, perkara yang dituntut, bahkan dianjurkan kita melakukannya, bukan yang dilarang, ya. Beda dengan yang pertama tadi, bertanya-tanya tapi menyulitkan diri, bertanya-tanya tapi memberatkan diri, atau sesuatu yang belum terjadi, ini tidak boleh, ya. Nah, bahkan ma'asyiral muslimin, perlu diketahui pula, justru orang yang banyak bertanya tentang perkara agama menunjukkan dia sangat butuh terhadap ilmu. Bahkan para ulama mengatakan bertanya itu merupakan miftahul ilm, ya, kunci pembuka suatu ilmu. Kalau kita nggak tahu, jangan diam, tapi harus bertanya, ya, dan banyak bertanya kepada ahlinya. Ini termasuk, ya, pintu-pintu ilmu yang dengannya kita bisa meraih dan mendapatkan ilmu, ya, sebagaimana dikatakan oleh, atau Al-Imam Asy-Sya'bi rahimallahu taala yang mengisahkan tentang keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Al-Imam Asy-Sya'bi rahimallahu, qila li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh beliau, naam, ya, seperti dikatakan, anna asabta hadzal ilma, wahai Ibnu Abbas, dari manakah Anda bisa mendapatkan ilmu seperti ini? Yaitu beliau diberikan oleh Allah Ta'ala keutamaan ilmu dalam bidang tafsir, dalam banyak perkara agama, ya, naam, yang Allah berikan kepada beliau, selain tentunya berkat barokah doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas tatkala dia masih kecil dan Rasulullah ketika itu masih hidup, ya, ketika Ibnu Abbas didekap oleh Rasulullah dan didoakan, ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, wahai Allah, jadikan dia orang yang faqih dalam bidang agama dan ajarkan ilmu tafsir Al-Qur'an. Maka berkat mendapat doa dari Rasulullah seperti itu, jadilah Ibnu Abbas seorang yang berilmu.
Bahkan tidak hanya itu, ketika ditanya dari mana asalnya kau bisa meraih atau mendapatkan ilmu semacam ini, jawab Ibnu Abbas apa? Bilisanin saulin wa qalbin aqulin, ya, yaitu dengan sebab lisan yang banyak bertanya dan hati yang senantiasa berfikir. Ya, maksudnya apa lisan yang banyak bertanya? Yakni banyak belajar dan bertanya kepada orang yang mengerti agama. Dulu ketika Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas masih umur sekitar 10 tahunan, masih anak-anak. Ya, maka setelah Rasulullah wafat, beliau bertanya-tanya tentang perkara agama dari mana? Dari banyak para sahabat senior. Kepada Abu Bakar beliau mendatangi, kepada Umar beliau datang, kepada Utsman beliau datang, kepada Ali beliau datang, dan kepada semua sahabat yang dianggap banyak mengetahui tentang hadis-hadis Nabi yang tidak pernah didengar Ibnu Abbas, beliau pun mendatangi. Sampai suatu saat pernah beliau mendengar ada seorang sahabat yang tempat tinggalnya sangat jauh dari Madinah, ya. Dia adalah orang yang menyampaikan suatu hadis yang belum pernah didengar Ibnu Abbas. Maka beliau pun menempuh perjalanan menuju ke rumahnya. Diketok pintunya, ternyata penghuninya masih tidur. Maka Ibnu Abbas pun tidur di depan pintu sambil terkena angin padang pasir yang keras dan juga debu-debu padang pasir yang banyak sekali, sehingga beliau bajunya penuh dengan debu. Begitu penghuni rumah bangun, dibuka pintu, ternyata Ibnu Abbas ada di depan pintunya lagi tidur. Kemudian dibangunkan, subhanallah, ternyata yaitu anak paman Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas tersebut. Ditanya apa keperluannya, katanya aku mendengar Anda mendengar suatu hadis yang belum pernah saya dengar, tolong ajarkan saya. Subhanallah, ya. Ini menunjukkan banyak bertanya kepada ahlinya, ya, bahkan banyak belajar kepada orang yang mengerti agama. Ini termasuk salah satu pintu-pintu, bahkan kunci-kunci pembuka pintu ilmu-ilmu agama, ya. Artinya jangan malu bertanya tentang perkara agama jika memang kita tidak tahu. Kalau memang kita belum tahu, tanya kepada ahlinya. Wallahu alam. Itu termasuk perkara yang dianjurkan, terutama bertanya dalam perkara yang dibolehkan. Wallahu alam. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Maksudnya adalah wa huwa sarfuhu fi ghairi faidatin dunyatin wala diniyatin, ya. Artinya menggunakan harta untuk perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, baik dalam perkara agama maupun perkara dunia, ya. Pokoknya untuk hal yang sia-sia, ya, tidak ada manfaat baik dalam perkara agama maupun perkara dunia, dihabiskan begitu saja dengan tanpa ada faedah, ya. Padahal ma'asyiral muslimin, Allah memberikan karunia kepada kita harta, tujuannya untuk apa? Supaya bisa kita mengolahnya, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat kelima, wala tu'tus sufaha amron atau amwalakum, ya, allati ja'alallahu lakum qiyama. Kata Allah, janganlah kamu memberi atau menyerahkan hartamu, artinya harta anak yatim yang ada padamu, yang diserahkan dalam kekuasaanmu, ya, kepada orang-orang yang masih belum sempurna akalnya. Itu anak-anak kecil, anak-anak yatim, ya, yang mereka orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, kemudian kita diperintah untuk mengurusnya. Maka jangan berikan harta mereka kepada orang yang masih belum sempurna akalnya tersebut, yaitu untuk digunakan hal yang sia-sia. Tapi hendaknya dijaga, diolah, ya, diperhatikan cara pengaturannya supaya bermanfaat untuk anak tersebut dan juga untuk kepentingan dia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Ini artinya apa? Dalam masalah harta saja kita dilarang untuk menyia-nyiakannya, ya, terutama untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Baik, ma'asyiral muslimin, inti dan kesimpulan hadis ini diantaranya adalah, ya, bahwasannya hadis ini menunjukkan pada kita bahwasannya yang berhak untuk menentukan hukum-hukum tentang halal dan haram suatu perkara itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini kata Rasulullah, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian begini dan begitu. Itu menunjukkan yang wajib, yang berhak
untuk menentukan apa yang halal dan haram, apa yang boleh atau tidak, atau menentukan hukum secara umum adalah Allah Ta'ala. Dan tidak boleh bagi kita, bagi manusia siapapun dia, termasuk kiai, ulama, ya, atau tokoh-tokoh agama, mengatakan tentang hukum halal haram berdasarkan hawa nafsu atau menurut akalnya sendiri atau untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Itu tidak boleh, sebagaimana Allah menegaskan dalam surat An-Nahl pada ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Allah mengatakan, janganlah kalian mengatakan dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan cara dusta bahwa ini halal, ini haram, padahal membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak boleh, ya. Tapi yang menentukan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk, itu Allah Ta'ala. Kita hanya menyampaikan. Para dai, para ustadz, para kiai hanya menyampaikan apa yang telah Allah tetapkan, enggak boleh membuat-buat hukum sendiri. Wallahu a'lam. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang diharamkan oleh syariat agama kita sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu membunuh durhaka pada orang tua, membunuh anak perempuan hidup-hidup, termasuk juga anak laki-laki secara umum. Demikian pula tidak boleh kita malas berinfak, bersedekah. Demikian pula tidak boleh kita berbanyak bertanya ataupun menukil berita yang tidak jelas dan seterusnya dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semua bisa menjauhi beberapa perkara dosa yang telah disebutkan, dan juga mudah-mudahan pula Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya agar terus bisa beramal soleh dan melakukan ketaatan hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Itu dulu pelajaran yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan dalam masalah ini, tafadhol, sedikit ada waktu. Barakallahu fikum.